Orang percaya wabah itu datang karena orang sering mandi. Lo bayangin, kalian sering mandi pada masa itu, jadi penyebab wabah. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Nah, kali ini gue mau mulai dari salah satu fakta sederhana ya. Nah, jadi peradaban manusia itu tuh nggak melulu tentang kemajuan. Ternyata ada peradaban manusia yang udah maju dan kembali mundur jauh ke belakang. Salah satu kemunduran terparah dalam sejarah itu di Eropa, sekitar tahun 476 Masehi. Saat Kekaisaran Romawi Barat itu runtuh, ada salah satu hal yang penting itu juga ikut runtuh. Kalian tahu apa itu yang runtuh? Yaitu toilet. Ini bukan bercanda. Nah, ini nih beneran toilet yang runtuh, guys. Nah, sedikit konteks dulu. Pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 400 Masehi, Romawi itu tuh super maju soal sanitasi, guys. Mereka punya toilet umum, saluran air, sistem pembuangan di kota kayak Roma, Pompei, Ostia. Nah, toilet ini nih jadi fasilitas publik. Ya, walaupun masih agak aneh sih ya. Anehnya kenapa? Karena toiletnya itu tuh duduk bareng-bareng tanpa sekat. Dan spons buat bersih-bersih kotorannya itu dipakai buat bareng-bareng. Jijik sih, tapi ini masih mending dan termasuk teratur. Artinya apa? Manusia Eropa pernah ngerti kalau kotoran itu harus dibuang dialirin keluar kota. Nah, tahun 476 Masehi ketika Romawi Barat ini runtuh, jadi apa aja yang ikut runtuh? Yang ikut runtuh itu ada pemerintahan, infrastruktur, pemeliharaan kota, akuaduk rusak, saluran air mampet, dan kota-kota besar ini udah mulai ditinggalin, guys. Dan yang paling gilanya lagi, generasi setelah runtuhnya Romawi Barat ini nggak ngerti apa fungsi bangunan-bangunan tersebut. Toilet dianggap bangunan aneh, nggak dirawat, dan akhirnya ya udah ditutup, ditinggalin aja gitu. Sekarang kita masuk ke kota-kota di Eropa pada abad 9 sampai 12. Abad dimana hidup tanpa toilet. Sekarang kita lompat ke kota-kota kayak Paris, London, Bruges, Koln. Abad 9 sampai 12 ini nih penduduknya itu tuh mulai padat, guys. Tapi sistem sanitasi pembuangan kotoran itu benar-benar nol. Orang-orang ini BAB-nya kalian tahu di mana? Di ember, di pot tanah liat, di pojok rumah, dan di jalan. Gimana nggak kemunduran, guys? Di zaman Romawi, toilet sanitasi itu udah teratur. Dan di abad selanjutnya, ini benar-benar mundur jauh. Nah, catatan abad ke-12 di kota Paris ini menyebutkan bahwa orang-orang ini membuang kotoran-kotoran mereka itu ke jalan dan ke sungai Seine. Sedangkan di London abad 13 ada aturan aneh yang mewajibkan orang buat teriak gardilu sebelum buang kotoran dari jendela. Gardilu itu artinya awas dari atas. Jadi lu teriak gardilu itu ternyata mau buang BAB yang mau dilempar dari jendela atas rumah mereka. Nah, kalian bayangin deh, hal itu jadi hal biasa pada masa itu. Nah, sekarang kita bahas bangsawan pada masa itu, pada abad 11 sampai 14. Nah, kalau di para bangsawan ini, toiletnya itu disebut garderobe. Apa itu garderobe? Garderobe itu lubang di dinding yang mengarah ke sungai, ke jalan, bahkan ke parit. Contoh nyatanya ini ada di Kastil Dover di Inggris, Kastil Leeds, Kastil Chateau de Vincennes di Prancis. Dan masalahnya, limbah kotoran BAB manusia itu numpuk bertahun-tahun di kota-kota itu. Dan catatan sejarah menyebutkan banyak kastil-kastil ini diserang tikus dan penyakit karena toilet garderobe itu.
toilet yang bentuknya lubang di dinding yang aneh itu ya, dibuat BAB para orang-orang bangsawan itu. Jadi jangan kalian bayangin bangsawan pada zaman itu bersih dan wangi. Enggak guys, itu berbanding kebalik, mereka tuh bau dan kotor. Pada abad 12 sampai 15, bau kota ini udah bener-bener parah banget. Makanya parfum mulai populer pada abad 14 di Prancis. Dan bunga dipakai di baju para bangsawan biar wangi, nutupin bau kotoran dan bau badan mereka. Jadi kalau sekarang ada bunga ditempelin di baju, diselipin di baju, itu buat estetik biar bagus. Kalau dulu buat nutupin bau kotoran. Dan anehnya, sebagian orang percaya kalau kalian sering mandi, itu bikin pori-pori kalian terbuka dan bikin penyakit lebih cepat masuk. Dan kalian bisa diserang penyakit pada zaman itu. Terus mereka itu ngambil air minum dari sungai yang mereka pakai buat BAB, buat buang kotoran, itu dipakai juga buat minum. Dan mereka nggak tahu sama sekali tentang bakteri. Jadi ya seger banget, double kill, udah BAB di situ, minum juga di situ, ya segernya double. Nah sekarang bagian gelapnya nih, pada tahun 1347 sampai 1351, yaitu tahun Black Death. Eropa benar-benar kehilangan 30 sampai 50% populasinya. Dan faktor utamanya yaitu tikus, kutu, dan kota yang benar-benar kotor. Bahkan udah nggak benar-benar ya guys, tapi super kotor. Dan di London pada abad 14 itu menyebutkan katanya bau kotoran di kota itu lebih mematikan daripada pedang. Kalian bayangin seberapa menusuk hidung bau-bau itu. Tapi anehnya orang-orang itu tuh bener-bener nggak pernah nyambungin kotoran, bakteri, dan penyakit. Dan bener-bener nggak tahu gitu loh, nggak ngeh gitu. Dan mereka ini kalau ada yang sakit, meninggal, itu tuh malah nyalahin Tuhan, dosa, dan setan. Mantap. Nah, toilet mulai balik serius itu pada abad 16 sampai 17. Pada tahun 1596, Sir John Harington itu bikin plus toilet di Inggris. Terus tahun 1848, Public Health AK ini juga bikin toilet, guys. Terus pada tahun 1854, John Snow ini buktiin korela dari air yang kotor. Barulah ketika sains masuk, orang-orang ini baru sadar. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang jarang dibahas ya guys ya, yaitu agama di Eropa abad pertengahan. Nah, pada masa itu gereja ini punya pengaruh yang sangat besar pada masa itu. Masalahnya, agama waktu itu nggak ngajarin sanitasi. Penyakit dianggap hukuman Tuhan, ujian iman, akibat dosa manusia itu sendiri. Jadi, ketika kota bau dan banyak orang mati massal, solusinya bukan bersih-bersih. Kalian tahu apa solusinya? Solusinya yaitu doa, puasa, dan pengakuan dosa. Bahkan ada catatan pada abad 14 di Prancis, orang percaya wabah itu datang karena orang sering mandi. Lo bayangin, kalian sering mandi pada masa itu, jadi penyebab wabah. Jadi kebersihan itu bukan cuma nggak penting, tapi juga dicurigai. Kalau kalian hidup di zaman itu, kalian sering mandi, ya fix lah. Kalian adalah penyebab penyakit dan pembawa wabah, bahkan dicurigai. Mungkin kalau sekarang akan dikirim intel ke rumah kalian buat diselidiki kalian mandi apa enggak. Kita mungkin mikir sekarang kayak toilet itu urusan pribadi lah ya, terus privasi. Tapi di abad pertengahan ini nggak ada privasi sama sekali. Konsep privasi ini sangat lemah. Di rumah orang miskin itu cuma ada satu ruangan. Tidur bareng, makan bareng, BAB bareng, pokoknya semuanya bareng-bareng lah ya. Dan bareng-barengnya di satu ruangan yang kecil itu. Jadi bayangin kalian tidur, makan, BAB di ruangan yang sama.
itu sedap banget. Terus kota pada abad 12 di Inggris, dokumen pajak ini nyebutin banyak rumah ini nggak punya ruangan terpisah. Jadi ya BAB itu jadi aktivitas rumah tangga aja biasa. Nggak ada kayak sekarang disekat di paling belakang, terus kamar paling depan gitu, nggak ada guys. Makanya orang-orang pada abad pertengahan itu nggak terlalu malu. Nah, mereka menganggap itu malu itu bukan soal BAB, tapi malu itu tentang dosa. Nah, sekarang coba kita bahas sungai-sungai yang ada di kota-kota besar di Eropa. Seperti Sungai Sen di Paris, Thames di London, Rhine di Jerman. Sungai-sungai itu dijadikan sumber air minum, tempat mandi, dan juga nggak pernah ketinggalan tempat buang kotoran. Contoh nyata di London pada abad 14-17, Sungai Thames ini disebut The Great Sewer, selokan raksasa. Air diambil buat minum di hilir sungai, dan kalian tahu hulunya buat apa? Buat BAB. Jadi di hulu buat BAB, di hilir buat minum. Sebenarnya ya masih banyak sih sungai-sungai yang dipakai buat gitu, di Indonesia juga termasuknya masih banyak ya. Jadi jangan heran kalau Corella itu benar-benar menyebar di sana guys. Mereka benar-benar minum hasil buangan kotoran mereka sendiri. Nah, ini penting nih, di saat Eropa hidup di kotoran, dunia Islam dan Asia lebih bersih guys. Pada abad 8-13 contohnya, di Baghdad, di Cordoba, di Damaskus, mereka itu punya pemandian air umum, air yang mengalir, dan punya aturan kebersihan yang jelas. Cordoba pada abad 10 punya ribuan toilet, lampu jalan, terus saluran air yang jelas. Sedangkan Asia Timur, kayak Cina dan Jepang, bahkan mereka punya sistem limbah dan pupuk dari kotoran guys. Artinya apa? Eropa sebenarnya bukan nggak bisa, tapi nggak tahu. Toilet pada zaman abad pertengahan itu adalah simbol kelas. Orang miskin itu toiletnya di ember, di pot, tanah liat, di jalan, di sungai. Sedangkan orang kaya bangsawan itu di kastil, di garderob, di lubang dinding kastilnya. Tapi ya hasil akhirnya sama aja, sama-sama kotor. Catatan Prancis pada abad 15. Bau kota tidak pernah membedakan bangsawan dan rakyat biasa. Jadi jangan romantisasi abad pertengahan. Cuma indah di lukisan tapi busuk di kenyataan. Terus perubahan ini tuh nggak langsung terjadi guys. Butuh renaissance, sains, observasi. Tokoh penting seperti Jon Snow pada tahun 1854, dia itu benar-benar buktiin kolera dari air-air tercemar. Terus Edwin Chadwick dorong sistem sanitasi modern di Inggris. Barulah manusia-manusia ini sadar, kebersihan itu bukanlah dosa. Karena mereka kan selalu menganggap waktu itu, ya kebersihan itu adalah dosa, penyebab wabah penyakit. Ibaratnya pembawa malapetaka lah guys. Mandi aja dianggap membawa malapetaka, dicurigai, bahkan dianggap membawa wabah. Nah, kenapa ya sejarah toilet ini nih jarang banget dibahas? Karena toilet dianggap jorok, memalukan. Padahal lebih banyak manusia mati karena sanitasi yang buruk daripada pedang. Artinya kamu baru sadar satu hal. Peradaban itu rapuh, bisa runtuh itu bukan karena musuh, tapi karena kita malas bebersih, malas dengan kebersihan. Dan mungkin toilet ini adalah bukti kalau manusia belajar dari penderitaan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.